adalah reaksi tubuh peserta pelatihan Betul. saat sesi terapi atau sesi healing, ya, Oke. sesi penyembuhan berlangsung. Jadi reaksi tubuh setiap kita ini pasti berbeda satu dengan yang lain meskipun keluhannya sama. Betul. Ya, misalkan Mas Arief sakit, saya juga sakit yang sama gitu ya. Ketika di terapi mungkin reaksi tubuh Mas Arief berbeda dengan saya. Ya bisa aja Mas Arief bergerak sedemikian rupa, saya cuman diem aja, itu bisa seperti itu. Jadi memang manusia diciptakan unik, nggak ada yang sama. Bahkan ujung jari kita, sidik jari kita pun di dunia ini tidak ada yang sama satupun. Ya, jadi memang masing-masing orang unik. Reaksinya itu ditentukan tergantung oleh daya serapnya, ya, terus sensitivitas, respon tubuh masing-masing orang berbeda, metabolismenya juga berbeda. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk menterapi orang, misalkan klien ya, kita menterapi klien hanya cukup bekerja sama itu rileks aja, seperti itu. Jadi tugasnya si terapis dengan kesadaran tinggi yang dilatih, ya, sama sekali kita tidak mengalirkan energi di sana. Kita hanya mencapai kesadaran yang tinggi. Energi itu hanya efek samping dari kesadaran tinggi yang kita capai sebetulnya. Tidak ada mengalirkan energi. Jadi quantum awareness healing ini merupakan konsep baru dalam penyembuhan holistik sebetulnya. Ya, berbeda dengan konsep lama yang kalau konsep lama kita tahu kita mengalirkan energi dan lain sebagainya. Quantum awareness healing merupakan konsep baru dalam penyembuhan holistik, seperti itu. Konsep baru dalam penyembuhan holistik, dan tadi Pak Ronald katakan bahwa penterapi tidak mengeluarkan energi apapun, justru energi ini dihasilkan oleh si peserta atau klien itu sendiri, ya. Kesadaran tinggi yang si terapis lakukan, ya. Betul. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih kemudian si peserta atau klien ini mengeluarkan energi itu atau menghasilkan energi itu, Pak Ronald? Siapa peserta? Pesertanya ini. Peserta hanya rileks aja. Hanya rileks. Peserta workshop. Oh iya, peserta workshop. Peserta workshop mereka mencapai kesadaran tinggi, tentu ada latihannya. Nah, latihannya itu adalah observe teknik dan pure awareness teknik. Nah, seperti apa itu akan dijelaskan di dalam pelatihan tentunya. Nanti silakan saja Anda bisa langsung mengikuti pelatihan dari Quantum Awareness Healing ini yang informasinya ada di bawah ini, ya. Jadi silakan saja Anda bisa langsung daftar ke Ibu Yuli atau juga dengan Prof. Warsoyo, ya. Nah, ini lebih jauh lagi nih. Kalau tadi dikatakan bahwa si klien ini rileks saja, tetapi kemudian Pak Ronald jelaskan bahwa si klien ini juga mengeluarkan atau menghasilkan energi dari dalam tubuhnya dia sendiri. Nah, ini seperti apa kemudian itu diciptakan? Ataukah ada semacam sugesti dari terapis atau seperti apa, Pak Ronald? Ya, jadi quantum awareness healing sekali lagi tidak pakai sugesti, ya, tidak pakai afirmasi, tidak mengalirkan energi, tidak memakai mantra-mantra, simbol dan lain sebagainya. Ya, quantum awareness healing ini konsepnya yang melakukan penyembuhan adalah tubuhnya sendiri. Diri sendiri, ya? Nah, tubuh diri sendiri melalui apa? Melalui kesadaran yang tinggi. Nah, kesadaran tinggi bisa kita capai melalui latihan. Nah, ketika kita bisa mengakses yang namanya kesadaran tinggi, atau di dalam quantum awareness healing kita sebut sebagai wow feeling, ya. Ketika kita bisa mencapai wow feeling, secara otomatis sel tubuh kita itu menyembuhkan dirinya sendiri. Secara otomatis sel tubuh kita menyembuhkan dirinya sendiri. Banyak orang yang tidak melihat ini, ya, tapi hal-hal kecil seperti ini justru ini yang vital, seperti itu. Justru malah hal seperti ini memang menjadi sangat vital, ya, untuk peserta ataupun penderita penyakit itu sendiri. Betul. Nah, Bu Yuli, penyakit apa yang sudah pernah Ibu terapis? Karena hari pertama setelah ikut workshop saja sudah langsung berani ini. Nah, sampai sekarang ini, setahun lebih ini, ya, ini sudah apa saja penyakit yang pernah ditangani dan akhirnya si peserta ini atau klien ini sudah merasakan khasiat atau merasakan hasil baik dari terapi ini? Banyak sekali, Mas Arief, ya, mulai dari pertama kali yang ibu yang di Ungaran tadi, kemudian yang saraf kejepit itu juga banyak sekali, kemudian juga ada yang cancer, kemudian juga nanti ada di situ ada yang testimoni di sesi terakhir itu namanya Mas Jabrik, itu pada saat saya terapi itu saya nggak tahu kalau ternyata di kakinya tuh ada
21 pen. Ternyata setelah saya terapi, yang tadinya katanya kakinya nggak bisa nekuk, itu dia bisa nekuk. Yang tadinya kalau sholat dia harus duduk di kursi, itu bisa sholat secara normal ya, bisa rukuk, sujud dan berdiri dengan normal itu ada. Kemudian juga banyak sekali. Kemudian yang banyak juga yang stres ya, stres dalam artian gini, orang ini setelah melihat tayangan televisi, dia datang ke rumah untuk diterapi, stresnya itu sampai dia harus minum obat dari psikiater dan juga dari dokter jiwa pun dia sudah tidak bisa tidur. Tetapi begitu kita terapi, hanya 1 kali terapi pun ternyata setelah itu dia pulang sudah bilang bahwa dia sudah bisa tidur seperti itu. Kemudian juga kasus-kasus seperti ya saraf kejepit tadi banyak yang sudah ada, yang patah tulang. Tapi intinya saya tidak berhenti pada saya menjadi seorang terapis. Saya harus melahirkan banyak terapis dengan mengadakan workshop itu. Melahirkan terapis baru dengan workshop yang dilakukan oleh Quantum Awareness Healing di berbagai macam kota ya? Di berbagai kota. Di setiap minggu pertama itu kita ada jadwal di Semarang, itu sudah pasti. Minggu kedua kita ada di Solo, minggu ketiga kita ada di Jogja. Kalau minggu keempat dibagi, untuk Januari itu kita di Jakarta. Kalau untuk Februari mungkin rencana kita di Bali ya Pak Ronald ya itu. Jadi kalau minggu pertama, kedua, ketiga mungkin pemirsa Cakra TV itu bisa dicatat. Oh, minggu pertama pasti di Semarang. Untuk hubungin siapa? Bisa hubungin saya, bisa hubungin Prof. Harsoyo. Tempatnya menyusul. Kalau yang besok ini tempatnya di Metro ya, di New Metro. Kemudian minggu kedua itu di Solo, minggu ketiga di Jogja itu, Mas Arief. Minggu pertama di Semarang, minggu kedua di Solo, minggu ketiga di Jogja. Ini cukup dekat semua ya. Jadi kalau Anda nggak sempat ke Semarang, bisa ke Solo, atau minggu ketiganya bisa jalan-jalan ke Jogja, gitu ya. Sekalian dapat ilmu, sekalian dapat manfaat juga, jalan-jalan juga boleh. Nah, Prof. Harsoyo sebagai seorang pakar kesehatan juga, Prof. Harsoyo, tentunya Prof. Harsoyo juga telah begitu malang melintang di dunia kesehatan dan medis. Nah, Prof. Harsoyo melihat fenomena atau melihat metode Quantum Awareness Healing ini seperti apa, Prof. Harsoyo? Iya. Jadi metode Quantum Awareness Healing ini itu adalah satu metode ya. Karena di dalam terapi treatment itu biasanya kita memakai beberapa metode. Metode ini saya lihat bagus sekali ya. Jadi dengan kesadaran tinggi yang murni akan mengobati diri sendiri, karena kita tahu bahwa Tuhan telah menciptakan demikian indahnya ya. Kita tahu di dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, jadi kami ciptakan bahwa tubuh ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu apa yang terjadi ya? Yang terjadi sama seperti kalau kita mengobati dan sebagainya. Kalau sudah di dalam, maka Tuhanlah yang akan mengobati itu, menyembuhkan dengan sendirinya. Alat-alat tubuh kita sendiri akan mengobati sendiri. Bagaimana dengan ilmu kedokteran? Memang saya sendiri belum bisa membuktikan dengan teori-teori medis. Ya, penelitian-penelitian. Memang sulit ya untuk membuktikan itu. Karena tadi bisa dilihat bahwa kalau itu suatu terapi, yang satu ada yang menangis, ada yang begini loh, itu kenapa? Itu tidak bisa dijawab. Oleh karena itu saya kira ini satu cara yang bagus, di samping obat, di samping dokter dan sebagainya. Jadi karena terapi ini komplementer menurut Pak Ronald. Ya, sebagai pelengkap dari. Jangan, misalnya suatu diabetes, jangan terus percaya ini semuanya sembuh. Kita harus tahu diet, harus tahu olahraga, ya, harus tahu obatnya juga. Nah, ini komplementer tetapi menambah PD-nya kita. Menambah PD-nya kita, begitu kalau kata Prof. Harsoyo. Sehingga bisa. Baik, untuk Anda pemirsa setia Cakra Semarang TV, Anda bisa langsung bergabung untuk mengetahui lebih jauh, atau Anda yang ingin memperdalam atau juga Anda ingin mencoba terapi Quantum Awareness Healing ini, silakan bisa langsung telepon di nomor telepon kami 024 746 5353. Dan sebelum break, kita akan simak dulu video berikut ini. Sebagai dokter spesialis penyakit dalam, tapi saya dapat cobaan yang ini banyak sekali. 1 tahun yang lalu saya kena kanker serviks. Kemudian setelah di terapi,
kemudian dioperasi dan di kemo. Setahun itu saya merasakan rasa tidak nyaman. Kemudian satu minggu yang lalu saya kena stroke ringan. Tiba-tiba saat saya visit, tangan saya tidak bisa digerakkan. Kemudian saya ke rumah sakit Bethesda. Setelah dilihat pakai MRI, katanya masih baik. Tapi saya merasakan tidak nyaman di badan saya. Sampai saat ini tadi saya kelihatan heboh sekali. Mungkin tubuhnya menyembuhkan sendiri. Itu yang terjadi. Nah, setelah saya heboh tadi, saya merasakan tubuh saya agak ringan. Yang semula keringan, tidak nyaman, kadang-kadang tangan sebelah kiri saya itu dingin. Tadi gerak terus, tapi kenapa yang semakin gerak itu yang kanan? Itu yang saya herankan. Mohon penjelasannya dari Pak Rona. Terima kasih. Sebelum saya mengenal kuantum ini, saya pernah kecelakaan. Ini sebenarnya tidak 16 pen, Bu. Ini 21 pen di sini. Oh, 21 pen. Ini dari sini sampai sini. Habis operasi itu ada di sini tuh kayak tulang tumbuh. Jadi harus dioperasi lagi. Jadi kalau buat sholat itu nggak bisa sampai cuma segini aja. Terus saya lihat di televisi, saya dengar saya lihat itu ada kuantum gini, saya tertarik. Sebenarnya tertarik saya memang bukan buat saya sih, tapi buat ibu saya yang kena stroke gitu. Saya mau ikutkan gitu, tapi karena kondisinya jalan susah, makanya saya yang coba tanya-tanya ke Bu Yuli. Sampai di tempat Bu Yuli malah, ya Mas tak terapi, malah saya yang kena korbannya gitu loh. Karena ngejokin mboknya malah kena saya gitu. Ya yes, Bu, enggak apa-apa gitu. Bu Yuli juga nggak tahu ini kalau kaki saya patah itu nggak tahu. Saya berdiri gini, ya cepat pertama kan juga penasaran. Ini rapi ayu banget, nggak pakai gitu kan, gini gitu kan. Pasrah, relax aja gitu. Tapi ya tahu-tahu saya nggak sadar tuh, tahu-tahu tuh kaki udah gerak-gerak gini sendiri, udah pokoknya semawut lah gerakannya, gitu lah. Habis itu alhamdulillah ini sekarang kaki bisa ditekuk. Dulu itu tidak bisa ditekuk. Alhamdulillah, subhanallah, itu buat sholat aja saya itu duduk. Sampai kadang kalau sholat di masjid itu pilih bukan sing pojok, jadi soalnya isin temannya pada berdiri kok saya duduk sendiri gitu. Soalnya kalau udah ketekuk gini mau diluruskan susahnya minta ampun, harus dipaksa pakai tangan gini baru itu baru bisa. Nah, habis itu itu ya terus sekarang hasilnya top markotop, alhamdulillah. Semoga pengalaman saya ini bisa bermanfaat untuk sedulur sedanten. Amin. Ya, ini dia. Ya, pemirsa setia Cakra Semarang TV, kita masih kembali dalam dialog interaktif bersama Quantum Awareness Healing. Masih ada Pak Ronald, Bu Yuli, dan juga Profesor Dr. Harsoyo yang masih menemani kita. Dan Anda juga bisa langsung bertanya, Anda juga bisa langsung berinteraksi bersama kami di line telepon 024 746 5353. Nah, saya tertarik tadi di video sebelum kita break ya, ada seorang ibu. Dokter. Ibu itu dokter ya? Dokter spesialis Okay. penyakit dalam, mahasiswanya Profesor Harsoyo. Mahasiswanya Profesor Harsoyo. Iya, ketemunya pada saat workshop barengan. Loh, Di Prof, Jogja. saya Di mahasiswa Jogja itu. Prof gitu. Oh iya gitu.